Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan kami channel AA Dede yang menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel kami. Mudah-mudahan bisa membantu kami untuk terus memberikan informasi-informasi tentang kelistrikan. Dan bagi yang belum mensupport, diharapkan di subscribe ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang komponen listriknya. Sekarang ini edisi ini ya teman-teman, edisi listrik untuk pemula ya, teman-teman. Jadi temanya itu listrik untuk pemula. Nah, saat ini masih pengenalan komponen-komponen dasar. Komponen-komponen dasar untuk kontrol ya teman-teman. Nah, di sini ada MCB, ada juga sikring atau fuse teman-teman. Jadi kalau dikontrol tuh fungsi dari MCB dan saklar ini dan fuse ini ada fuse ya ini teman-teman, ini fuse, ini MCB 1 pul, yang 2 pul, ini ada yang 3 pul teman-teman. Jadi fungsinya sama di sini teman-teman. Jadi dia sebagai ini aja, sebagai switch atau pembatas aja, pembatas arus. Jadi fungsi MCB itu sebenarnya sini ada dua ya teman-teman. Jadi di sini untuk untuk fungsi sebagai supply untuk kontrol dan fungsi sebagai proteksi gitu ya, proteksi beban gitu ya teman-teman. Nah, di sini diasumsikan karena ini untuk kontrol, diasumsikan sebagai fungsi untuk supply untuk kontrol ya teman-teman. Jadi di sini ada sikring. Jadi umumnya gini ya teman-teman, kalau dikontrol tuh umumnya gini. Kenapa dia ada sikring? Ya, fuse nih, ini fuse nih, sikring bisa dibuka nih. Nah, ini isinya tuh sikring nih. Nah, isinya tuh sikring nih tuh. Isinya ini. Jadi kenapa dia ada sikring gitu kan, ada MCB 1 pul, ada MCB 2 pul, ada MCB 3 pul. Jadi umumnya gini ya teman-teman. Ini nanti tergantung pemilihan gitu, tergantung pemilihan. Umumnya ada yang memang orang mintanya pakai sikring gitu kan, atau ada orang mintanya pakai MCB untuk supply untuk kontrolnya. Untuk MCB 1 pul, ada juga yang minta untuk pakai MCB 2 pul misalkan untuk pasang sama netralnya. Itu teman-teman. Nah, kalau yang MCB 3 pul ini umumnya untuk ini teman-teman, untuk metering biasanya. Untuk metering ini biasanya dipakai untuk supply untuk lampu misalkan 3 pasang RST gitu kan, atau untuk supply untuk tegangan untuk KWH atau apa gitu teman-teman. Itu teman-teman. Kalau kita bicara di kontrol ya teman-teman ya. Ini kita fokusnya di kontrol aja dulu. Itu teman-teman. Nah, MCB itu simbolnya seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi nih saya seperti yang di contoh di gambar lah tuh ya. Di sini juga ada contohnya nih. Cuma nggak kelihatan ya sini ya. Nggak kelihatan di sini. Coba kalau yang 30 kelihatan nggak ya? Nah, di sini sebenarnya ada nih teman-teman tuh. Nah, itu nih terminalnya itu umumnya di sini teman-teman gini ya teman-teman. Kalau misalkan untuk yang 3 pul sama aja sebenarnya, 1 pul atau 3 pul sama. Jadi gini teman-teman, ini terminalnya yang atas. Ini yang atas tuh nomor 1, nomor 2 gitu teman-teman. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 bawahnya gitu teman-teman. Jadi yang atas tuh ganjil semua, yang bawahnya itu genap semua gitu teman-teman.
Jadi penomorannya gitu, penomorannya. Kalau contoh kalau misalkan ini nih ya, ini misalkan nih satu pool. Berarti sisi atas ini adalah penomorannya dikontrol itu adalah nomor 1, ini nomor 2 gitu teman-teman. Kalau yang 2 pool misalkan, yang 2 pool itu gini teman-teman. Ini nomor 1, bawahnya nomor 2. Ini nomor 3, bawahnya nomor 4 gitu teman-teman. Nah, ini sama, fuse juga sama nih, atasnya nomor 1, bawahnya nomor 2. Jadi sedikit saya jelaskan di sini gini teman-teman. Perbedaannya di video sebelumnya sudah ada ya teman-teman ya. Jadi gini perbedaannya, kenapa harus fuse, kenapa harus MCB gitu ya. Kalau MCB itu biasanya umumnya untuk beban-beban yang biasa aja gitu, untuk yang normal-normal aja. Nah kalau yang fuse, pakai fuse ini umumnya untuk yang untuk beban-beban yang memang butuh cepat, apa ya namanya ya, yang sifatnya kritikal, yang sifatnya penting gitu teman-teman. Yang sifatnya kritikal, karena perbedaan itu fuse dengan MCB itu gini. Kalau fuse itu dia tipenya tipe fast gitu, jadi nggak ada jeda. Kalau misalkan terjadi overload atau short circuit, dia nggak ada jeda, dia langsung putus. Tapi kalau MCB itu ada jeda gitu teman-teman. Itu sedikit gambaran aja ya teman-teman, itu sedikit gambaran. Tapi secara fungsi kalau dikontrol, ini semua nih MCB ini itu sebagai pensuplai aja, pemutus supply gitu, pemutus supply untuk tegangan kontrol. Itu teman-teman. Itu aja yang mau disampaikan dari saya teman-teman. Ini sekedar memberikan gambaran ya teman-teman, sekedar gambaran aja. Nah, saya ulangi lagi di sini, kenapa di sini ada 1 pool atau 2 pool atau 3 pool atau fuse gitu kan. Ini tergantung permintaan gitu teman-teman. Tergantung kebutuhan. Dan penomorannya, kenapa penomorannya itu adalah, kalau atas ini 1 pool ini nomor 1 atas, bawahnya itu berarti nomor 2 gitu. Atau yang ini misalkan yang 2 pool lah, atas nomor 1, bawah nomor 2, terus sebelahnya nomor 3, bawahnya nomor 4 gitu teman-teman. Begitupun dengan yang 3 pool. Dan untuk lambangnya, nah seperti digambar ini teman-teman, itu lambangnya seperti itu. Nanti digambar juga, kalau teman-teman nanti ketemu gambar ya lambangnya sama, logonya seperti itu lambangnya. Kalau ketemu lambang itu berarti oh ini lambangnya lambang MCB nih gitu teman-teman. Itu sampai sini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman sedikit ya teman-teman, khususnya buat buat pemula lah. Kita nanti belajar dari awal ya teman-teman, dari dasar banget deh. Nanti kita bertahap sedikit-sedikit. Itu aja yang mau disampaikan dari saya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.